Agenda G20 yang digelar Indonesia sebagai presidensi 20 negara di Bali, pada tanggal 15–16 November tahun 2022, mengangkat berbagai isu global, dari keamanan dunia sampai pada ketahanan ekonomi. Isu akan terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 2023, sudah barang tentu menggetarkan berbagai kalangan, khususnya para pengusaha, termasuk pengusaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tak terbendung, berbagai pandangan muncul dari kalangan masyarakat, baik yang pesimis maupun optimis dalam menghadapi krisis ekonomi global. Menanggapi hal ini, Anto Suroto SH, SE, MM, Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia atau APIKI, saat dikunjungi di Gedung Skano Eksotik, Cempaka Putih Timur 17, Jakarta Pusat, menyarankan untuk tidak perlu berlebihan menghadapi isu krisis ekonomi global tahun 2023 mendatang. Anto beralasan, kasus COVID-19 yang berlangsung cukup lama, telah dihadapi para pengusaha UMKM yang sampai saat ini masih tetap eksis menjalankan usahanya. Melihat pagelaran ataupun acara yang bersifat dunia, yaitu pemerintah Indonesia menjadi presiden G20. Isu yang terlihat menonjol, khususnya itu menyikapi krisis ekonomi 2023. Di sini yang perlu kita sampaikan, kita nggak perlu takut, tapi perlu menyikapi bagaimana Indonesia ini kuat menghadapi krisis dunia tahun 2023 yang akan datang ini. Sebagai contoh, Indonesia ini banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satu, tentang geografis kita, kedua, ketahanan UMKM kita, yang ketiga, tentang budaya kita. Yang keempat, kita sudah terbiasa dengan kemandirian, kekuatan UMKM yang digempur dari beberapa krisis-krisis yang sudah kita laluin. Yang kelima, kita ini selalu banyak memiliki kreativitas dan inovasi dari tiap-tiap daerah, yaitu produk-produk kearifan lokal. Sebenarnya menurut pandangan saya sebagai ketum APIKI, yaitu bagaimana kita meningkatkan SDM kita. Yang kedua, produktivitas kita. Yang ketiga, kreativitas kita. Yang keempat, kredibilitas UMKM kita. Yang kelima adalah tentang hal yang menyangkut konsisten dan komitmen. Ini yang perlu kita kuatkan kembali, baik di pemerintah-pemerintah daerah, baik itu di pemerintah pusat, berkiblat, atau kita ini sudah mendapatkan banyak stimulus-stimulus yang dari pemerintah pusat sudah digelontorkan. Sebagai contoh adalah tentang hal yang menyangkut anggaran yang memang harus disikapin konsentrasinya kepada pengembangan UMKM, penguatan produk kearifan lokal. Hal-hal itulah yang perlu kita garis bawahi. Artinya kekuatan-kekuatan UMKM kita itu sudah sangat-sangat mendasar, bisa kita andalkan. Sebagai contoh adalah produk kearifan lokal. Banyak bertumbuhan UMKM Indonesia, seperti katakanlah kita bilang makanan minuman. Itu bisa didevelop kembali dan bisa ditingkatkan kembali. Untuk apa? Tampil beda. Saya pikir kalau memang katakan pemerintah daerah, dana daerah tadi berfokus, konsentrasi untuk meningkatkan kekuatan ekonomi daerah, saya kira mungkin orang kota akan pindah ke daerah. Karena ditumpanglah, artinya pada saat sekarang inilah dari zaman kolonial, peradaban, dan milenial. 3 zaman ini yang perlu kita kuatkan. Kok zaman kolonial sudah berlalu, peradaban, jati diri kita, pembangunan. Milenial inilah kita kembangkan infrastruktur dan teknologi. Apakah di daerah-daerah terpencil sudah terjangkau dengan fasilitas pemerintah membangun infrastrukturnya? Ini yang perlu kita evaluasi kembali bersama-sama. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya, yang ada saya lihat di dunia, baik saya di San Francisco, baik saya di New York, baik saya di Jepang, baik saya di Turki, baik saya di negara-negara katakan ASEAN yang lainnya, Indonesia ini perlu berbangga hati. Karena apa? Karena alam semesta ini
memang berpihak kepada Indonesia. Contoh, Amerika hebat kuat, bahan baku belum tercukupin. Negara lain Jepang teknologi kuat, tetapi bahan baku masih perlu ketergantungan dengan pihak lain. Di Indonesia ini jika teknologi SDM itu memang unggul, insya Allah jauh lebih unggul daripada negara-negara lainnya. Jadi kita bukan artinya itu tidak perlu waspada, tetap waspada itu tetap. Tetapi bagaimana kita menyikapin dari mental UMKM tadi lebih kuat, lebih handal dan lebih memang peduli gitu loh. Artinya itu peduli tadi mengembangkan usahanya tadi menjadi yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena ini krisis 2023 ini juga sangat dahsyat gempurannya. Jadi kita itu mungkin dengan infrastruktur, dengan sumber daya alam, kreativitas dan inovasi, insya Allah Indonesia akan menjadi pemenangnya.